Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Muhammad Amin. Hari ini saya akan bercerita tentang pengalaman pribadi, bagaimana cara menghindari kenakalan dari oknum-oknum mekanik pada saat kita servis kendaraan kita di bengkel, baik itu bengkel tidak resmi maupun bengkel yang resmi, ya, yang terkoneksi ke merek ternama. Kembali sebelum berbicara tentang trik, berdasarkan pengalaman saya pribadi, saya akan bercerita dulu sebelumnya kesialan, keapesan saya pada saat, dalam tanda kutip ya, dinakali oleh mekanik. Pertama, mobil. Waktu itu ada permasalahan di bagian roda. Saya datang ke bengkel teman ya, tidak resmi ya, bengkel biasa gitu. Pada saat itu diperbaiki sama teman-teman anak PKL. Sayangnya pada saat selesai, mekanik yang bertanggung jawab itu tidak serius ya memeriksa hasil pekerjaan anak PKL itu, sehingga pada saat mobil sudah di rumah ternyata ada beberapa baut yang belum dikencangkan. Fatal sekali kesalahannya seperti itu. Kemudian pernah juga bukan anak PKL ya, tetapi ini bengkel ditangani sama mekanik khusus ya, mekanik yang udah senior, bengkel yang lain lagi. Saya servis biasa sebenarnya, servis biasa standar sama ganti oli. Pada saat itu saya pakai mobil yang untuk ini ya, untuk dagang gitu ya, mobil bak. Ternyata setelah itu saya mencoba bengkel baru. Kemudian pada servis berikutnya ke tempat bengkel langganan saya, ya karena langganan sudah hafal ya, beliau menanyakan mekaniknya, ini mas kok memberannya diganti ya, kok jadi jelek sekarang, seperti itu. Waduh, ternyata padahal cuma servis biasa, tidak ada sebelumnya, tidak ada kata apapun ya yang berkaitan tentang membran sudah diganti. Kemudian motor saya pernah, karena kepercayaan teman dan karena pekerjaan yang tidak bisa menunggu untuk proses servis yang lama gitu ya, saya percayakan sama bengkel teman di bengkel biasa ya, yang tidak terkoneksi ke merek tertentu, karena anggapan saya wah ini temen gitu ya. Jadi waktu itu saya ganti tromol ya, kemudian ganti kampas kopling. Ya karena terkait pekerjaan saya pinjam motor yang punya bengkel ya. Bengkelnya bengkel kecil ya, bengkel kecil relatif sepi ya. Tidak terlalu banyak yang servis, nggak tahu kenapa. Itu saya tinggal sampai saya nginapkan nih gitu, sampai 2 hari. Terus pada waktu diambil sudah tromol sudah diganti ya, saya percaya aja, setahu saya kampas kopling sudah dipasang. Tapi begitu 2 harinya tiba-tiba knalpot ngebul,
berwarna putih. Saya agak berpikir, apakah ini knalpotnya dikasih oli mungkin sama yang bengkel. Tetapi pada saat dijalankan, tenaga mesin ya mulai ngedrop, suara tambah kasar. Saya udah curiga, cuma gimana ya, semuanya positive thinking saja ya. Setelah 10 harinya, pada saat saya pakai perjalanan jauh, tiba-tiba istilahnya gancet, tidak bisa jalan, sehatnya gancet, mogok. Saya langsung curiga, ini kok nggak beres ya. Kemudian saya bawa ke temen ya, bukan bengkel, temen, tapi itu udah saya percaya penuh ya. Saya percaya penuh, kebetulan dia adalah mekanik alat berat, tetapi di sampingnya juga adiknya juga punya bengkel motor. Terus setelah dibongkar, dia memberitahukan, bertanya kepada saya, "Mas, magnetnya ganti tak?" Loh, enggak, saya itu motor itu posisinya sudah 5 tahun ya, dan saya beli langsung dari dealer, masih crash ya. Dan saya belum pernah servis berat. Nah, kemudian di situ ditunjukin fotonya, masih terlihat baru ya, magnetnya, dan tapi bukan magnet spare part asli dari motor tersebut. Itu istilahnya KW-nya. Kemudian apa tuh ya, saya lupa. Satunya lagi ada juga itu baru. Kemudian yang paling parah adalah ring dan sehernya itu bukan asli ring seher motor yang saya punya. Itu dari motor lain, merek lain, jenis lain, yang ukurannya malah lebih kecil dan sudah sangat-sangat parah. Seperti itu. Itu kalau namanya jadi saya berkesimpulan ya, itu nakal sudah ya. Kalau teman saya bongkarnya cepat ya. Jadi saya yakin dari bengkel sebelumnya. Jadi hanya tempo berapa jam aja sudah dikabarin, dan waktu di foto itu masih terpasang rapi di motornya. Itu. Kemudian yang baru kemarin ya, belum lama ini, motor saya servis di bengkel resmi ya, bengkel yang terkait dengan merek ya, dengan merek ternama ya, bengkel resmi. Saya servis ya. Pengajuan servisnya adalah tenaga ngedrop ya. Kemudian aku minta di tune up ya. Maksudnya tune up itu ya servis biasa ya, servis normal, ganti oli sama ganti rantai gear 1 set. Saya tinggal kurang lebih antara 3 jaman, saya balik lagi ke situ karena saya harus bekerja. Di situ saya didudukan sama kepala mekaniknya ya. Saya tahu sebelum waktu saya nganter langsung ditangani sama mekanik, dan bukan mekanik PKL ya, udah usianya udah cukup berumur. Kepala mekaniknya juga saya temui langsung ya. Pada saat saya balik, didudukan ditemui sama kepala mekaniknya, "Mas, mohon maaf, ini master remnya rusak." Saya bingung, saya tidak pernah mengajukan servis rem. Kenapa tiba-tiba master remnya rusak? Kemudian bautnya hilang, baut untuk dudukan rem ya, rem cakram belakang itu tiba-tiba sudah diganti dengan busi. Kemudian dia bilang stasionernya harus
ini sudah tidak stabil, harus diganti pun harus satu set penuh dengan blok-bloknya, karena memang tipe motor saya tuh memang artinya satu blok ya. Kemudian yang saya bingung ya, rem tadinya normal kenapa rusak. Kemudian kopling yang tadinya ringan jadi berat sekali, ada apa gitu. Padahal keluhan saya keluhan biasa ya, tenaga ngedrop ya. Kalaupun itu diperbaiki, separah-parahnya tentu berkaitannya dengan ring atau seher gitu. Cuma kok ini ke arah yang lain-lain seperti itu. Nah, ini jadi pertanyaan besar. Jadi ini keluhan-keluhan ya yang sudah saya rasakan. Nah, berdasarkan dari pengalaman tersebut, saya punya solusi, barangkali ini bermanfaat buat teman-teman ya. Jadi sebelum ditinggal ya, kalau itu adalah mau servis berat, pada saat turun mesin harus difoto dulu semua gitu. Kalau servis ringan semuanya juga harus difoto untuk bagian luarnya kalau itu mau ditinggal, dan pastikan hanya yang dipesan itu. Jadi ada sebagian, saya tidak menganggap semua itu jelek ya, kecenderungan mekanik kalau tidak bisa dipercaya dia akan tega mengakali, yang penting dia dapat untung seperti itu. Dan yang saya bingung ya, saya terus terang bingung, dan mungkin nggak semua ya, justru saat saya bertanya di bengkel resmi spare part itu sangat jauh dari harga standar. Bahkan yang lucu lagi, saat saya nanya ke kepala mekaniknya, harga ini kampas rem belakang harganya berapa, katanya 90.000. Saat dia lagi keluar saya coba nanya kasirnya, harganya 60.000. Kemudian saat saya bertanya pada bengkel resmi, harga satu set seher ring dan bloknya katanya 800.000. Di bengkel yang biasa tidak resmi katanya harganya itu adalah 700.000. Ya, tapi tidak semua ya, tidak semua bengkel resmi akan seperti itu. Saya yakin tidak, itu hanya oknum. Dan sebaiknya memang kalau bisa terkoneksi dengan ini ya, dengan internet ya, dengan satu situs resmi dari satu merek motor tertentu. Kalau kita bisa, saran saya terkoneksi ke situ, kita bisa cek daftar harga spare part resmi yang di situ, sehingga kita bisa mengantisipasi ya harga yang tidak wajar atau markup dari oknum seperti itu. Dan kalau bisa pada saat servis itu motor jangan ditinggal, harus diawasi, dan diawasi pun ya harus dilihat gitu, karena rawan ya, menurut pengalaman saya rawan ya, jika kita berhadapan dengan mekanik yang tidak jujur, itu rawan sekali. Ada juga teman ya yang bercerita ke saya ya, dia hanya servis ringan, ganti oli motor ini, tahu-tahu katanya cakramnya kampas cakramnya pecah, kampas rem depan. Nah, dia bilang ya, teman saya bilang, saya baru 1 minggu ganti mas ya. Jadi saya nggak mau tahu ya, saya tidak mau membayar gitu. Akhirnya ayal-ayalan ya sudah. Nah, dia minta 40.000, saya bayar separuhnya saja, saya cuma mau bayar 15.000 karena saya tidak pesan itu, dan sebelumnya itu juga dalam kondisi normal, tidak pecah, saya baru ganti itu. Jadi
gampang-gampang susah. Kalau bisa saran saya seperti itu ya, diawasi sebelum servis, difoto dulu kondisinya ya, kalau turun mesin juga dalemannya difoto dulu untuk menghindari, kalau bisa malah dikasih ini bagian dalam mesinnya itu dikasih tulisi dengan spidol yang anti yang permanen ya, atau apa ditandani supaya tidak hilang ya. Seperti itu, harus dengan cara ekstrim. Jadi kebaikannya apa? Setelah semuanya ditandai dengan jelas ya, kemudian ada bukti fotonya, bukti visual gambar, apalagi ada stroke, ada permintaan servisnya seperti apa ya. Kalau ada kecurangan ya, satu, mekanik akan takut. Tapi kalau tetap nekat melakukan kecurangan, kita sudah punya bukti yang kuat ya untuk melakukan penuntutan, untuk melakukan klaim. Seperti itu kira-kira kurang lebihnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua teman-teman ya. Kejadian, kesialan atau keapesan yang menimpa saya harap tidak terjadi pada teman-teman ya, yang berkaitan dengan kenakalan atau keusilan mekanik-mekanik yang kurang bertanggung jawab. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.